Gelaran olahraga terbesar sejagat, Olimpiade semakin dekat. Indonesia bukan saja berhasil mengunci tiket lolos untuk beberapa cabang olahraga, namun juga dipercaya mengirimkan beberapa wasit di sana. Indonesia kembali dipercaya untuk mengirimkan wasit juri di Olimpiade Paris. Ada 6 wasit dari 6 cabang olahraga yang kebagian tugas. Tentunya kabar ini menggembirakan, karena wasit juga seperti atlet olahraga ikut membawa nama dan bisa mengharumkan nama bangsa. Enam International Technical Officials atau ITO asal Indonesia dari 6 cabang olahraga akan bertugas menjadi wasit juri di Olimpiade Paris 2024. Secara jumlah memang berkurang dari Olimpiade sebelumnya di Tokyo 2020. Namun terpilihnya lagi wakil Indonesia menjadi bentuk konsisten pembinaan. Keenam ITO tersebut yakni KS Henry Indrayani Oka dari cabang menembak, Sony Kasiran dari angkat besi, Komarul Lailiyah dari bulu tangkis, Pranerta Arumbowo untuk cabang akuatik disiplin loncat indah, Herta Sekar Pandansari untuk tenis, dan terakhir Boy Pohan di cabang olahraga tinju. Di Tokyo lalu, Komariah, Boy Pranata, dan Oka juga terpilih. Meskipun secara jumlah tidak lebih banyak dari Tokyo, tetapi keberadaan para ITO dari Indonesia di Olimpiade menjadi bentuk dari konsistensi yang telah dilakukan sebelumnya. Bersama atlet, para wasit juri ini juga akan menjadi duta Indonesia di multi-event olahraga terbesar di dunia. Ujar Ketua Umum Komite Olimpiade atau NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, Rabu 5 Juni 2024. Keberadaan mereka di kancah Olimpiade diharapkan bisa mendorong cabang-cabang olahraga lainnya. Khususnya cabang Olimpiade juga fokus melakukan pembinaan di level wasit. Hal itu agar Indonesia bisa terus mengirimkan wakilnya di Olimpiade selanjutnya. Oktohari juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum dan pengurus cabang olahraga yang berhasil meloloskan wasit juri ke Olimpiade. Menurutnya, pencapaian ini tentu bukan hal yang mudah untuk dicapai. Sama seperti para atlet, butuh perjuangan dan kerja keras untuk mencapainya. Prestasi yang tidak boleh diabaikan kita semua. Kemudian dia meminta kepada para wasit juri yang pernah tampil di Olimpiade untuk membentuk wadah yang bisa menampung aspirasi dan memberikan motivasi bagi wasit juri lain agar bisa mewakili Indonesia di berbagai single event maupun multi-event internasional. Khususnya di Olimpiade, campur tangan pemerintah dinilai Oktohari sangat perlu. Masih menurut Oktohari, campur tangan pemerintah harus ada untuk memberikan support agar seperti volunteer. Sementara itu, Henry Oka berterima kasih karena NOC Indonesia selalu menempatkan wasit juri sebagai 3 pilar penting dalam olahraga Indonesia. Ia menyebut banyak pesan yang diberikan Ketua Umum NOC Indonesia kepada wasit juri yang akan bertugas di Paris 2024. Kami dari wasit juri berharap menjadi bagian dari kontingen Indonesia, karena nanti kami juga sebagai duta Indonesia di Olimpiade. Keberadaan kami juga mungkin diperlukan untuk sport diplomasi. Semoga nantinya kami bisa mengakomodir teman-teman yang berprestasi dan menciptakan lebih banyak wasit juri sampai ke level Olimpiade, kata Henry Oka. Senada, Sony Kasiran mengatakan bahwa untuk bisa mendapatkan wasit juri level internasional, maka sistem rekrutmennya harus diubah. Harus ada leveling dan syarat-syarat tertentu supaya bisa menghasilkan wasit juri berkualitas dan memiliki integritas tinggi yang akan mewakili Indonesia. Paling utama adalah kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan menguasai regulasi. Selain itu, integritas itu paling penting. Selain jam terbang dan penguasaan materi, bagaimana kita mengambil keputusan? Paling tidak kita harus bisa mempraktekkan regulasi sesuai dengan nilai-nilai Olimpism. Tambah Sony Kasiran. Sementara itu, hingga tanggal 8 Juni 2024, atlet Indonesia yang berhasil lolos ke Olimpiade 2024 di Paris sebanyak 21 orang. Jumlah tersebut telah diumumkan secara resmi oleh NOC atau Komite Olimpiade Nasional Indonesia. Lewat unggahan di laman Instagram, Nurul Akmal jadi atlet ke-21 tanah air yang akan bertarung di Paris.
Hasil akhir Indonesia Open 2024 menjadi cambuk bagi pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia menjelang Olimpiade 2024 Paris. PBSI akan memperbaiki seluruh faktor non-teknis yang menjadi evaluasi tim pelatih dan pengurus. Pebulu tangkis andalan PBSI proyeksi Olimpiade Paris gagal menembus semifinal pada turnamen BWF Level Super 1000 Indonesia Open 2024. Hasil ini membuat seluruh jajaran mengevaluasi bersama tim pelatih skuad bulu tangkis Cipayung. Pebulu tangkis tunggal putri proyeksi Olimpiade Gregoria Mariska Tunjung terhenti di babak perempat final. Sementara di sektor ganda putra Fajarian, lalu ganda putri Apri Fadia dan pebulu tangkis tunggal putra Jojo dan Ginting tumbang di babak pertama. Pertemuan bersama Kabid Binpres PSBI Riki Subagja dan para pelatih di seluruh sektor pun telah dilakukan. Riki mengaku ada beberapa faktor non-teknis yang dialami beberapa atlet pelatnas. Pelatih tunggal putra Irwan Syah mengaku faktor non-teknis menjadi penghambat anak asuhnya untuk melangkah lebih jauh pada Indonesia Open pekan lalu. Faktor ini melingkupi beban dan target oleh seorang atlet itu sendiri. Sementara itu, pebulu tangkis andalan Indonesia di sektor tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting menyatakan akan fokus dan tidak berpikir berlebihan menjelang Olimpiade. Ginting mengaku akan fokus merelaksasi pikiran dan meningkatkan fisik agar lebih maksimal. Menjelang Olimpiade Paris Juli mendatang, PBSI akan menjaga kondisi mental seluruh atlet. Baik pelatih dan tim psikolog akan bekerja keras agar tak ada lagi faktor non-teknis yang mengganggu seluruh persiapan atlet pada pesta olahraga paling bergengsi 4 tahunan ini. Save the Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2024 Paris, Anindya Novian Bakri, melakukan kunjungan ke Pelatnas PB PAPSI di Meskwini, Jakarta, Jumat 14 Juni 2024. Kunjungan ini dalam rangka meninjau persiapan para atlet angkat besi menuju Olimpiade Paris 2024. Sebagai informasi, Indonesia nantinya akan memiliki 3 wakil untuk berlaga di kompetisi olahraga paling bergengsi dunia tersebut. Mereka adalah Eko Yuli Irawan 61 kg, Rizky Juniansyah 73 kg, dan Nurul Akmal plus 81 kg. CDM Olimpiade Paris 2024, Anindya Bakri mengungkapkan kalau dirinya merasa percaya diri atlet angkat besi Indonesia mampu mencapai target tertinggi pada Olimpiade yang akan dilaksanakan di kota fashion itu. Menurut Anindya, para atlet terus berlatih secara intensif setiap hari, sehingga ia meyakini mereka bisa tampil maksimal dalam kompetisi olahraga 4 tahunan itu. Anindya selanjutnya memastikan bahwa tim CDM siap mendukung kebutuhan logistik dan fasilitas pendukung, serta selalu berkoordinasi dengan tim official dan atlet mengenai kebutuhan mereka. Lalu, Anindya juga menyatakan jika kondisi psikologis atlet angkat besi saat ini juga cukup baik, sehingga perlu terus dijaga sampai pada saat berkompetisi mewakili Merah Putih pada Olimpiade. Hal ini juga didukung oleh proses latihan para atlet dilakukan di kompleks milik institusi TNI, sehingga semuanya terkoordinir dengan baik. Olimpiade Paris 2024 akan dilaksanakan pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Bernard Benjamin Van Aert akan mewakili Indonesia pada cabang olahraga balap sepeda disiplin trek dalam Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung mulai akhir Juli mendatang. Pemuda asal Singkawang itu akan berlaga di nomor omnium dengan 21 pembalap dari berbagai negara dunia lainnya. Bernard mengatakan berbagai kejuaraan nasional hingga internasional akan dilakoni pria berusia 26 tahun tersebut dalam waktu dekat guna mematangkan diri menuju Olimpiade Paris 2024. Menurut dia, peserta dari 21 negara lain yang akan menjadi lawannya cukup berat. Namun dia memastikan akan berjuang meraih medali untuk Indonesia. Save the Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Olimpiade 2024, Anindya Bakri pada Selasa 18 Juni meninjau langsung pelatihan atlet balap sepeda yang akan berlaga di ajang multi cabang terbesar itu di Jakarta International Velodrome. Ia meyakini perhatian yang diberikan organisasi kepada Bernard cukup besar agar bisa terus menorehkan prestasi. Namun di sisi lain,
Anin sama sekali tidak memberi target yang terlampau tinggi kepada Bernard, mengingat cabang olahraga balap sepeda ini telah lama absen pada Olimpiade. Sebelumnya, balap sepeda nomor trek di Olimpiade terakhir kali turut serta pada Olimpiade Athena 2000. Saat itu, pembalap pesepeda putri Santia Trikusuma turun di nomor poin race putri. Rifda Irvana Lutfi, pesenam Indonesia yang saat ini berusia 24 tahun, berhasil cetak sejarah. Ia merupakan sosok atlet senam pertama Indonesia yang lolos ke Olimpiade. Rifda akan berkompetisi pada bulan Juli nanti di Olimpiade Paris 2024. Anindya Bakri selaku CDM tim Indonesia di Olimpiade Paris 2024 terus memantau latihan para atlet yang akan berjuang ke Paris. Anin bersama Menpora Dito meninjau atlet senam artistik Rifda yang sedang berlatih di Elite Club Rasuna untuk persiapan menghadapi Olimpiade nanti. Anin terus menyemangati Rifda untuk mengibarkan merah putih dan kumandangkan Indonesia Raya di Paris nanti. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up.